Udah jam 7 pagi nih, waktunya Ragam Indonesia tayang, fams. Episode kali ini kita punya sajian kekinian tuh. Beh, luar biasa nikmat loh. Sementara halu dulu ya, kita ajak kalian jalan-jalan di era pandemi gini. Dijamin, menyenangkan. Lumayan juga tuh bisa naikin imunitas tubuh agar sehat lahir dan batin. Kita mulai aja ya, tongkrongin terus di depan layar kaca. Kalau wabah COVID-19 sudah lenyap dari muka bumi, rencanakan deh berkunjung ke Pulau Mandeh. Panorama alamnya indah banget, fams. Air lautnya jernih, pasir pantainya putih, dan dikelilingi bukit-bukit kecil. Pokoknya instagramable banget. Keren. Wisata Mandeh ini, fams, sudah terkenal sampai ke luar negeri loh. Untuk sampai ke Pulau Mandeh, kalian bisa sewa perahu dari tempat pelelangan ikan Carocok. Harganya bisa nego, fams. Enaknya sih berangkat dari subuh supaya semua spot wisatanya bisa disinggahi. Spot yang paling banyak dikunjungi sih Pulau Setan. Gak seseram namanya kok. Pulau ini memiliki pantai pasir putih yang memanjang dengan air laut yang relatif tenang. Di sini pulaunya tak berpenghuni sehingga pas sebagai tempat untuk menyendiri. Menghindari dari hiruk-pikuk ibu kota juga boleh kok. Di sini kita main air ya. Kita bisa sewa kano atau sekoci kecil yang bisa digunakan sepuasnya. Tapi berbeda dengan kano pada umumnya nih, fams. Kano yang ada di Mandeh tidak didayung, tapi didorong seperti ini nih. Hahaha, seru kan? Kalau suka yang ekstrim, kalian juga bisa ikutan main wakeboarding, fams. Jangan habiskan energi di Pulau Setan saja, fams. Soalnya masih banyak spot yang gak kalah keren dan pastinya asik buat mantai. Salah satunya Pulau Sironjong kecil ini, fams. Di sini kalian bisa memacu adrenalin dengan melompat dari atas tebing seperti ini nih. Duh, kok jadi deg-degan ya? Cihuy, asik banget deh. Tebing ini lumayan tinggi loh, fams, sekitar 15 meter. Kalau nggak yakin, mending jangan coba-coba melompat deh. Berbahaya. Biarkan mereka yang sudah ahlinya saja yang melompat. Kalau penasaran mau coba, ada kok tebing yang nggak terlalu tinggi, cuma 5 meter aja. Sebelum lompat, jangan lupa berdoa. 1, 2, 3. Seru! Akhirnya berhasil juga, fams. Emang deh, keinginan yang besar kadang-kadang bisa mengalahkan rasa ketakutan di dalam diri kita. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba, fams. Untuk relaksasi, kalian bisa berenang bareng dengan ikan karang seperti ini. Meskipun karangnya nggak terlalu bagus, ikannya lumayan banyak tuh. Lumayan buat lemesin otot yang tegang setelah melompat tadi. Hihihi. Kota Batu dikenal sebagai kota apel, fams. Tempat wisatanya banyak pilihan. Semua asik-asik loh. Kalau mau yang punya konsep wisata alam, kebudayaan, lingkungan, dan seni, datang aja ke sini, fams. Namanya wisata Eco Park. Lihat nih, kita bisa loh foto-foto bareng burung merpati kayak gini. Dijamin hasilnya cakep abis. Fams, merpati di sini dilepas liarkan di area pasar burung. Jenisnya juga banyak tuh, mulai dari merpati lokal, merpati kipas, dan merpati mega. Ada juga nih si cantik flamingo. Burung yang satu ini, fams, identik dengan bulu yang berwarna pink ya. Eits, bukan disemprot cat tuh. Warna cerah pada bulunya disebabkan burung ini mengkonsumsi makanan yang kaya dengan pigmen karotenoid. Misalnya ganggang dan alga. Unik ya, fams. Wih, ada yang gak kalah cantik nih, merpati putih. Kini unggas ini keberadaannya sudah mulai langka tuh, bahkan terancam punah. Populasinya tersebar di India dan Sri Lanka. Ada unggas yang bisa bicara juga loh, fams. Beo pandai menirukan suara atau mengolah vokal karena di otaknya terdapat jaringan cincin luar. Suara yang dihasilkan berasal dari otot sekitar aluran nafas. Jadi, udara yang dilewati saluran napas bisa menimbulkan suara tertentu dan dibantu oleh efek posisi lidah si Beo. Selain itu, unggas ini juga bisa bicara karena sering berkomunikasi dengan manusia, fams. Burung Beo menganggap manusia sebagai partnernya tuh. Wah, kayak aku sama kamu dong. Hihihi.
Di zona World of Parrot ini, kalian juga bisa bertemu dengan berbagai burung paruh bengkok dari segala penjuru dunia. Di sini kita bisa mengamati dan narsis bareng dengan kakak tua ini. Lanjut, kita ke area lainnya, fams. Ada kolam air yang penuh dengan alunan musik tuh. Nggak cuma itu, kita juga bisa main air di kolam ini loh. Di sekeliling kolam ada wahana tembak-tembakan. Mau yang lebih menantang? Ada wahana ketangkasan menembak di alam liar, fams. Kita diajak berpura-pura menjadi petugas penjaga hutan yang mengamankan hutan dari pembalakan liar. Nah, dari balik rerumputan ada boneka manusia lengkap dengan senjata. Kalau boneka berhasil ditembak, kita bisa mendapat poin deh. Kalian yang hobi tanaman bisa belajar tanam hidroponik, terus praktekin sendiri di rumah deh. Wahana ini juga favorit loh, fams, wahana rumah terbalik. Di dalamnya ada efek sensor gerak yang bisa bikin kaget pengunjung. Hihi, iseng banget deh. Yuk, ikut naik kereta kapsul, fams. Perjalanan ini menceritakan bumi dari peradaban dinosaurus sampai manusia modern. Kita juga bisa belajar menjaga lingkungan bumi agar tetap sehat loh. Misalnya, belajar membuat biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi. Tenang, bau kotoran sudah nggak ada kok, karena sudah disaring dengan karboaktif yang menyerap bau. Fams, kalau soal urusan perut, kalian gak usah bingung. Kreativitas masyarakat Lampung emang gak tanggung-tanggung. Ada sajian mie yang satu ini nih. Hidangan ini menawarkan cara berbeda menyantap sajian mie ayam kekinian. Kalau biasanya tersaji dengan kuah kaldu dengan kari atau ayam semur, mie yang satu ini justru dibakar dalam bungkusan daun pisang. Sajian yang unik ini bisa kamu nikmati loh di kedai mie bakar Nabila, Jalan Imam Bonjol, Lebak Budi, Kota Bandar Lampung. Dengan harga Rp65.000 aja, seporsi kenikmatan mie kekinian bisa kamu dapatkan. Cita rasa mie yang dibakar jelas berbeda dengan mie basah berkuah. Dengan topping kekinian seperti keju mozzarella, jadikan kelezatan mie bakar justru semakin cetar. Selain terasa racikan bumbu pada mie, aroma bakaran daun pisang semakin menambah kenikmatan. Kombinasinya dengan topping zaman now seperti bakso, sosis, dan keju mozzarella jelas bikin rasanya makin mantap. Kalau kalian pecinta mie ayam yang berkuah, di sini juga ada kok, fams. Mie ayamnya spesial dengan siraman ayam berbumbu lada hitam. Biasanya anak-anak muda yang ngakunya penggemar pedas memilih mie ayam kuah lada hitam ini sebagai favoritnya, fams. Terserah kalian deh pilih yang mana, mau yang dibakar atau berkuah. Semua rasanya nggak ada yang bikin kecewa. Walau namanya mie bakar, proses memasaknya nggak sepenuhnya dibakar langsung dengan api. Tahapan awalnya nggak jauh beda kok dengan memasak mie basah pada umumnya. Mie kuning dengan diameter tipis dan ramping ini, fams, direbus sampai matang dan terurai. Mie yang sudah matang direbus dan dicampur minyak bawang. Lanjut digoreng bersama dengan tumisan bawang merah dan bawang putih. Gak usah lama-lama, fams. Kalau bumbu sudah tercampur rata, siap dibungkus dalam daun pisang. Eits, tunggu dulu. Sebelum dibungkus, mie bakal dibakar langsung pakai api kayak begini, fams. Dengan begini, mie yang tadinya basah jadi agak mengering. Aroma khas bakarannya juga makin menggoda. Yang lebih menggoda lagi sih, isian daging ayam suwirnya, fams. Dibuat dengan resep racikan bumbu keluarga, topping ayam suwir yang satu ini nggak bisa kamu dapat di tempat lain. Lanjut dibakar lagi, biar makin mantap. Di sini ada 3 variasi mie bakar yang bisa kamu nikmati, fams. Ada mie bakar dengan isian ayam bakso dan sosis. Ada juga mie bakar spesial dengan isian ayam, irisan daging ham, dan keju mozzarella. Satunya lagi sih, mie bakar Nabila original. Bukan sekedar pelengkap aja, topping dan isian mie bakarnya banyak gak kira-kira. Dengan harga 18-25 ribuan aja, mie dengan topping sebanyak ini jelas layak banget buat dibeli. Sip lah, tinggal bungkus dan lanjut dipanggang sebagai tahapan akhirnya. Kalau kalian sudah akrab dengan sajian nasi bakar, hidangan mie bakar dari Lampung ini bisa jadi pilihan kenikmatan yang lainnya. Coba sendiri deh kalau penasaran. Ada yang lucu nih. Iya deh, kamu memang lucu. Tapi kudapan ini nggak kalah lucu dan imut.
Kalau biasanya berwarna putih dengan isian daging cincang, bakpao juga ada yang unik untuk menarik perhatian pelanggan. Ini dia fams, bakpao karakter. Lihat, ada Shaun the Sheep, Elmo, sampai Doraemon. Ih, gemoy banget ya. For your info nih, makanan yang mirip roti ini dikenal sebagai panganan asli Cina loh. Kudapan ini biasa dikonsumsi ketika masih hangat oleh masyarakat di daerah Cina Utara. Maklum, di sana memiliki suhu dingin yang ekstrim tuh. Kandungan karbohidrat bakpao dipercaya sebagai sumber tenaga, fams. Kalau sekarang sih, bakpao nggak cuma jadi santapan warga asli Tiongkok aja. Penyebarannya sudah ke berbagai belahan dunia tuh. Udah makin familiar ya. Fams, tempat pembuatan bakpao karakter ini ada di Cibinong, Bogor. Kita intip aja yuk. Usaha bakpao ini sudah ada sejak tahun 2015 loh. Memiliki konsep kreatif, usaha ini terus melambung. Bayangin aja, bakpao karakter ini sudah dijual seluruh Nusantara loh. Salut deh. Setiap hari sekitar 1.500 bakpao dibuat. Cara bikinnya juga dilakukan secara manual dengan tangan. Hebatnya lagi, mereka bisa membuat 25 bakpao karakter yang imut tuh. Rasanya juga bervariasi, mulai dari kacang hijau, coklat, sampai tiramisu. Yang jelas, semuanya endul marendul. Sebenarnya fams, bahan untuk pembuatannya masih sama dengan bakpao pada umumnya. Campur tepung dengan air, es batu, mentega putih, dan garam. Kalau sudah kalis, adonan ditimbang agar ukurannya sama. Lalu beri isian dan bulatkan deh. Proses yang paling seru saat membuat karakternya fams. Ada mata, hidung, dan karakter lainnya. Kalau sudah rapi, masuk ke proses proofing agar adonan mengembang. Terus, kukus bakpao sekitar 10 menit. Wih, cakep jadinya. Kalau sudah dingin, tinggal dikemas aja deh. Agar tahan lama, bakpao ini juga harus dimasukkan ke dalam freezer. Soal rasa, dijamin nendang dan teksturnya lembut banget. Nikmat tiada tara. Lukisan ini fams hasil karya anak bangsa. Sama-sama pakai media kanvas, tapi bukan pakai cat ya. Lukisan ini dibuat dari ampas kopi tuh. Nggak percaya? Kuy, kita lihat pengrajinnya di daerah Lampung. Prosesnya membutuhkan kepiawaian dan ketelitian khusus. Oh iya, ide pembuatan lukisan ini muncul karena melihat potensi kopi di Lampung yang luar biasa. Kalau biasanya kopi diseduh dan diminum, maka dibuatlah karya seni rupa yang berbeda. Ada dua jenis seni lukis yang dibuat fams, yaitu lukisan tematik seperti pemandangan, sejarah tempo dulu, dan legenda. Ada juga lukisan dengan sketsa wajah tuh. Oh iya, tiap warna yang dihasilkan berasal dari percampuran kopi dan cat organik. Artinya, cat yang dihasilkan dari bahan organik fams. Lukisan ini juga menonjolkan warna kopi yang terkesan klasik. Dalam membuat lukisan ini ada beberapa teknik yang dilakukan. Teknik glasir yaitu mengubah lapisan warna tanpa mengubah bentuk lukisan. Teknik laker atau pelapisan gradasi serta teknik lukis mulai dari pewarnaan dan sketsa hingga menyerupai aslinya. Lukisan kopi memiliki nilai lebih fams. Kandungan kafein yang tinggi pada kopi membuat jamur tidak mudah merusak lukisan. Selama penyimpanan lukisan benar, warna kopi pada lukisan juga tidak mudah luntur. Makin lama makin kece karena terlihat artistik. Fams, teknik melukis dengan kopi ini sudah dikembangkan sejak tahun 2008 lalu. Saat ini peminatnya dari dalam negeri saja. Untuk satu lukisan bisa dihargai 3 hingga 4 juta rupiah loh. Wah, lumayan mahal juga ya. Fams, Sleman juga nggak mau kalah dengan yang warna-warni. Kalau biasanya rajutan cuma bisa ditemukan untuk pakaian, di sini sekelompok ibu-ibu rumah tangga berinovasi dalam membuat sepatu rajut yang lucu-lucu banget. Sepatu rajut ini memanfaatkan sepatu polos berbahan karet dengan model yang sederhana. Di bagian luar sepatu dirajut dengan teknik yang sama seperti dengan pembuatan rajutan untuk pakaian fams. Udah kebayang dong, pasti sepatu rajutnya nyaman digunakan karena sesuai dengan kontur ukuran sepatu pada umumnya. Benang yang digunakan untuk sepatu rajut ini adalah benang nilon fams. Yap, benang ini punya karakter kuat yang aman banget kalau mau digunakan jadi sepatu. Oh iya, jenis benang ini tahan cuaca juga loh fams. Gak heran kalau benang nilon biasanya digunakan untuk pakaian atau perlengkapan outdoor. Benang-benang nilon juga cenderung punya warna yang banyak banget. Mulai dari yang terang sampai warna gelap juga ada. Jadi mau merajut pakai warna apapun juga bisa.
Oh iya, membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu untuk bikin sepasang sepatu yang kece badai ini. Maklum, namanya juga handmade, fams. Hihihi. Oh iya, fams, gak cuma menghasilkan uang loh, merajut juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Salah satunya bisa mengatasi depresi dan membuat hati lebih tenang. Nah, karena menggunakan bahan kualitas premium, sepatu rajut ini tetap nyaman dipakai sepanjang hari. Terus nggak berat dan nggak bikin capek deh. Kalau ngomongin Bali, tempat wisata emang paling juara. Pemandangan dan kuliner khasnya juga berlimpah ruah. Soal oleh-oleh, baju barong ini wajib kalian beli ya. Bahannya adem, pas banget dipakai saat cuaca panas. Gambar khasnya juga menarik perhatian tuh, iya kan? Ternyata di Bali ada loh sebuah desa yang masyarakatnya mayoritas memproduksi kaos barong ini. Lokasinya ada di Desa Beng, Gianyar, Bali. Fams, bahan yang dipakai untuk baju barong ini adalah jenis bahan rayon. Bahan ini paling enak dipakai karena mudah menyerap keringat, lembut, mudah diwarnai, dan nyaman. Aslinya kaos barong ini berwarna putih, fams. Kemudian direndam air panas selama 1 jam untuk pewarnaan. Perendaman ini berfungsi agar pori-pori kain terbuka dan menyerap warna secara sempurna. Proses ini dilakukan sekaligus banyak ya, fams. Lihat aja tuh, tong berisi airnya gede banget. Kalau airnya sudah panas, baju bisa dimasukkan. Lalu aduk-aduk biar warnanya merata. Setelah 10 menit, kaos-kaos bisa diangkat. Lalu direndam lagi di dalam air yang sudah diberi zat pewarna. Kemudian keringkan dengan bantuan mesin cuci selama 5 menit. Selanjutnya membuka ikatan, fams. Nah, baru kelihatan deh motifnya. Bagian yang tertutup plastik ini menyisakan warna putih yang abstrak. Tapi disitulah daya tariknya. Lalu kaos-kaos dijemur, fams. Tapi ada warna khusus yang nggak boleh kena matahari langsung ya, supaya warnanya nggak pudar. Kalau yang boleh kena sinar matahari, hanya warna kuning, biru, hijau, dan ungu. Setelah kaos kering, kaos ini bisa diberi gambar barong, fams. Prosesnya nggak dicap, melainkan dilukis secara manual dengan kuas dan cat. Pantesan aja setiap baju memiliki lukisan yang berbeda-beda. Pelukis baju barong harus memiliki keahlian seni yang tinggi, fams. Bayangin aja, mereka bisa melukis baju barong sampai 100 buah. Waduh, nggak capek tuh. Fams, barong biasanya ada dalam salah satu tarian dengan unsur magic yang tinggi. Kemudian ditarikan dalam setiap upacara khusus di Bali. Setelah digambar, kaos ini kembali dicuci dan dijemur ya. Baru deh dijual. Fams, tinggal di desa justru penuh keseruan. Alamnya indah, penuh kesejukan. Warganya pun rukun, penuh keseruan. Begitu deh suasana desa yang satu ini, fams. Lokasinya ada di Kampung Sindang Kasih, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sini juga dikenal sebagai sebutan Desa Wisata Sindang Kasih. Kebetulan nih, fams, di sini lagi ada tradisi ngagogo lauk. Tradisi ini juga disebut menggocek balong alias menguras kolam. Tradisi ngagogo lauk artinya tradisi berebut menangkap ikan di kolam dengan tangan kosong. Berkembang di tanah Sunda, tradisi ngagogo lauk katanya sih udah dilakukan sejak zaman nenek moyang, fams. Tradisi ini biasa dilakukan sebagai wujud syukur masyarakat desa atau berkah berupa tanah yang subur serta air yang melimpah. Tradisi ngagogo lauk biasanya sih digelar saat momen tertentu seperti menjelang bulan Ramadan atau saat musim panen tiba. Oh iya, di kolam ini ada aneka jenis ikan air tawar yang disebar sebelumnya. Dari yang kecil ukurannya sampai yang besar juga ada. Semakin kecil ya semakin susah ditangkap, fams. Pastinya dijamin seru deh. Para pemuda dan pemudi desa ramai-ramai nyebur ke kolam buat berebut ikan. Hujan deras pun gak jadi soal, fams. Justru bikin suasana makin seru. Lumpur di kolam jadi butek. Ikan yang puyeng jadi mudah ditangkap. Hihihi, maaf ya ikan. Habis basah-basahan, waktunya buat cari kehangatan. Dari ikan yang sudah ditangkap di kolam, saatnya diolah jadi hidangan. Di sini punya sajian spesial ala kampung halaman. Biasanya diolah menjadi pais lauk alias pepes ikan, fams.
Ikan mas, ikan nila, dan ikan lain yang sudah bersih dibelah fams. Taburi garam secukupnya biar amis nggak berlebihan. Kalau sudah fams, tinggal balur pakai bumbu kuning yang sudah halus. Pepes ikan dari desa wisata Sindang Kasih, Sunda banget fams. Dedaunan hijau seperti kemangi dan irisan daun bawang ikut dicampurkan. Jangan lupa dibungkus pakai daun pisang. Uniknya di sini pepes dibungkus bukan dengan daun pisang aja fams. Untuk mematangkannya, bungkusan daun pisang masih harus masuk ke dalam bambu. Istilahnya sih disebut ngalemeng. Sambil menunggu pepesnya matang, masak juga nasi liwet khas tanah Pasundan. Oh iya, ngalemeng pepes ikan pakai bambu cukup memakan waktu. Durasi memasak bisa sampai jam 6 loh fams. Tapi kalau sudah matang, kenikmatannya nggak ada lawan. Pepes ikan yang terbungkus daun pisang dan dimasak dalam bambu punya rasa dan aroma yang enak banget. Makin nikmat lagi disantap bersama dengan tetangga. Abis capek ngagogonya berkolam, ditutup ngaliwet pakai lauk ikan. Asli deh, ini penuh kenikmatan. Gimana fams? Udah puas menikmati hidangan hari ini? Kalau mau jalan-jalan, sabar dulu ya fams. Tunggu sampai situasi pandemi mereda. Tapi yang paling penting tetap jaga kesehatan ya, agar bisa mengikuti petualangan bareng kita. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.